Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ayah kita, Buya, Umi serta seluruh keluarga beliau. Semoga Allah sampaikan seluruh cita-cita beliau, kepanjangan umurnya, dan kita semua senantiasa istiqamah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh beliau. Juga yang kami hormati wali yang telah bersama-sama dengan kita, tidak intinya memberikan pelajaran nasihat baik pada waktu susah maupun pada waktu ceria, senantiasa memperhatikan kita semua. Kemudian para dewan-dewan guru, para pengajar, kemudian para pengurus, bahkan seluruh jemaah MPTI yang ada di posko Cawang ini yang kami sangat muliakan. Baiklah, kita lanjutkan pengkajian tadi yang kita kaitkan dengan ajaran tasawuf dan kesufian. Apabila ada orang bertanya, karena tadi sudah terjelaskan sedikit bahwa mahwadi, apa agama itu, maka kita menjawab ad-dinu huwal Islam. Agama itu adalah Islam. Itu tidak cukup, karena akan timbul satu pertanyaan yang lain. Mahwal Islam, apa Islam itu? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salata wa itaiz zakat wa tasum Ramadan wa hajjul baiti istata'a ilaihi sabila. Islam itu dua kalimat syahadat, syahadat Allah dan syahadat Rasul. Islam itu mengerjakan sembahyang, mendirikan sembahyang 5 waktu. Islam itu puasa. Islam itu naik haji, membayar zakat. Islam itu naik haji ke Baitullah. Ini namanya dasar. Jadi kalau seandainya di dalam beragama ini, karena agama ini aturan ataupun undang-undang Islam. Jadi undang-undang Islam ini banyak hurufnya, banyak cabangnya. Jadi karena undang-undang Islam ini banyak cabangnya, maka wajib kita mempelajarinya. Sekurang-kurangnya yang kita pelajari itu hal-hal yang wajib. Itu paling kurang. Kemudian apabila dia menyangkut seluruh hukum, maka diwajibkan bagi setiap kampung, setiap desa, ada satu orang yang menuntut, yang belajar untuk mendalami masalah hukum Islam ini, supaya hujah itu akan terjawab. Kalau tidak ada yang berangkat belajar satu orang, maka seluruh orang kampung itu akan berdosa. Mahwadin ad-dinu huwal Islam. Udah kita paham. Islam itu ini dengan rukun Islam. Mahwadin, apa agama itu? Ad-dinu huwal iman. Agama itu adalah iman. Iman itu apa? Iman itu dengan rukun iman, dengan rukun imannya yang iman pada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat,
dan iman kepada qadar baik dan buruk itu dari Allah. Islam, iman itu adalah bagian daripada agama. Jadi Islam, iman bagian daripada agama. Tidak cukup. Apabila ada orang bertanya lagi, ma huwal Islam, ma huwad din, apa agama itu? Ad-dinu huwa tauhid. Udah mulai masuk pada ajaran kesufian. Ini dasarnya. Ad-dinu huwa tauhid. Agama itu adalah tauhid. Orang bertanya, ma huwa tauhid? Apa tauhid itu? Maka tauhid itu adalah hakikatu kulli syai'in. Apa? Hakikatu kulli syai'in. Ma huwa tauhid? Apa tauhid itu? Tauhid itu adalah hakikatu kulli syai'in. Hakikat daripada segala sesuatu. Belum cukup lagi. Seandainya orang bertanya, ma huwad din? Apa agama itu? Maka jawabannya, ad-dinu huwal ma'rifah. Agama itu adalah ma'rifah. Maka kesimpulannya, agama itu adalah Islam, agama itu adalah iman, agama itu adalah tauhid, dan agama itu adalah ma'rifah. Maka para ulama menyimpulkan agama itu dengan rukun agama yang tiga: iman, Islam, dan ihsan. Itu namanya dasar kajian. Jadi kalau seandainya kita nggak tahu dasar kajian agama ini, maka kita angan-angan, berangan-angan. Kita membahas masalah buah kelapa yang warna merah, warna kuning, tapi kelapanya nggak ditanam. Sehingga apa yang sudah diprogramkan yang kita lakukan sangat baik sekali. Ma huwal ma'rifah? Apa ma'rifah itu? Ya'rifullah, mengenal al-ma'rifatu kamilah baina tasbih wa tanzih. Ma'rifat yang sempurna itu di antara tasbih dan tanzih, bersih. Tsumma tanzihuma mahdhah, kemudian bersih semata-mata. Oleh ajaran tasawuf, dalam hal ini oleh abuya kita, memaparkan agama ini dengan tiga rukunnya. Karena dia berkaitan antara Islam, iman, tauhid untuk mencapai ma'rifah, itu berkaitan, sangat berkaitan. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari dan untuk mengamalkan ketiga-tiganya ataupun keempat-empat kalau dirincikan keempat-empat. Kalau kita cuma bertahan pada separuh agama, yaitu Islam, separuh agama Islam, maka kita dikatakan orang yang ittiba syaitan. Ataupun kalau kita bertahan pada iman saja, percaya saja pada Allah, maka juga kita diancam oleh Allah dengan ittiba syaitan, mengikuti langkah syaitan. Maka supaya tidak mengikuti langkah syaitan, maka ketiga-tiga ini harus kita rangkul, harus kita berupaya untuk dapat kita jalani dan kita tetapkan dalam hati. Ya ayyuhalladzina amanu fadkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan.
wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam fadkhulu fis-silmi, masuklah kamu di dalam Islam, di dalam agama Islam ini secara kafah, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kalian ini masuk, ancaman Allah itu. Jangan kalian masuk pada langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kami adalah musuh yang nyata. Berarti orang yang tidak mengamalkan agama secara totalitas, artinya dia Islam, dia beriman tapi tidak bertauhid, tidak ada ihsan, maka dia menjalani agama itu setengah-setengah. Atau dia menjalani ihsannya, tetapi tidak Islamnya, sembahyang tidak, puasa tidak, yang penting dia yakin pada Allah, juga namanya setengah ittiba syaitan. Bagaimana jalan untuk supaya tidak ittiba syaitan? Ini kan berat kita ini. Apanya yang berat? Untuk melangkah kepada hakikat, mencapai ma'rifat ini bukan hal yang mudah. Memang bukan hal yang mudah pada akal kita. Ada kalanya kita dengan alasan ayat Al-Quran bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberatkan satu kaum terkecuali apa yang dia sanggupi, benar. Tapi apa yang telah menjadi aturan Allah, yang telah Allah tuangkan di dalam Al-Quran, itu insan sanggupkan, tidak sanggup. Allah berikan itu berarti kita sanggup. Cuman permasalahannya kadar, kesanggupan kadar kita, kesiapan kita. Nah, kayak kata wali, Abuya sayang kepada kita, cinta pada kita, cuman kadar sayang kita nggak ada. Kadar kita ini tidak ada. Kita tidak menyambung. Ini permasalahannya. Berat ini, ya ampun, berat ini hakikat ini sangat tidak berat. Tidak berat. Sehingga oleh Abuya dengan ajaran ini, Abuya menekankan kepada kita syariat dengan baik. Kerjakan syariat dengan baik. Apa syariat itu? Nah, ini panjang kalau kita ngaji. Apa syariat itu juga jalan. Sama dengan tarik. Kalau kita secara logawi ya, bahasa Arabnya syariat itu jalan. Berarti syariat itu jalan. Jalan ke mana? Jalan menuju Allah. Tetapi dengan aturan syariat. Sembahyang, puasa, zakat, jangan tinggalkan itu. Jangan remehkan. Kalau bergerak dalam sembahyang itu kan cuma makruh. Kalau cuma gerak-gerak kain, tutup mulut, cuman itu yang bahaya. Memandang remehkan akan hukum Allah yang telah Allah tetapkan sekalipun itu makruh. Memandang remehkan hukum Allah yang telah Nabi tetapkan sekalipun itu makruh, itu berbahaya. Kalau kita belum tahu, udahlah belum tahu. Tapi jangan, itu kan kami pelajari di MPPD dengan guru dan Bu Zakaria, kalau begini dalam sembahyang cuman makruh, nggak apa-apa, kuat, benar. Tapi jangan ingkar. Berat. Ulama menetapkan itu makruh dengan ijtihad mereka, bukan hal yang ringan itu. Ulama menetapkan sehingga timbul hukum ini dengan kitab-kitab yang ada, itu bukan hal yang ringan. Dengan ijtihad mereka, dengan keringat mereka, sehingga mengatakan bergerak, mengangkat kain di dalam sembahyang hukumnya makruh. Jadi bukan anak-anak yang buat hukum itu.
Berarti pada saat kita meremehkan hukum, meremehkan pembuat hukum, para ulama. Pada saat kita meremehkan pembuat hukum, meremehkan baginda Rasulullah, menghina Rasulullah, sama juga dengan menghina Allah. Tauhid tasawuf, dia merangkum semuanya. Merangkum semua, supaya terlatih batinnya, terlatih nafsu ini dengan ajaran ihsan, dengan ajaran ihsan. Kalau enggak, bahaya kita. Ittiba' syaitan. Maka bagaimana jalan melatihnya? Kita sudah tahu semua. Sudah tahu saya. Jalan melatih nafsu supaya nafsu ini tidak bergerak, tidak melolong, tidak menilik pada tempat yang lain, maka sudah ada aturan syariat. Sudah ada aturan syariat. Tabiat tubuh kita yang malas diikat dengan aturan syariat, supaya kehendak nafsu ini pada tempat yang taat. Nah, itu aturan secara umum. Aturan secara khusus bagi MPPT, Abu yang membuat ratib seribu itu jalan untuk mentarbiyah nafsu kita, sehingga nafsu ini tidak melihat kepada tempat-tempat yang lagoh, yang lalai. Ratib seribu. Tadinya kelingannya ke pasar, kelingnya dengan anak, kelingannya dengan pekerjaan, kelingannya dengan cuman ngopi biasa, maka dia bergerak cepat. Ini malam Selasa, ini malam Rabu, ini malam Jumat, maka ditarik kita. Jadi dengan tarbiyahnya Buya ditarik kita, ditarik untuk supaya nafsu ini bergerak melangkah pada tempat yang baik. Dan itu sudah diatur di dalam undang-undang Islam, namanya syariat. Termasuk juga undang-undang jual beli, termasuk juga undang-undang jual beli, undang-undang kawin, undang-undang untuk mencari nafkah. Itu bagian daripada tarbiyah nafsu. Kenapa kamu kerja? Kenapa kamu ke kebun? Kenapa kamu ke kantor? Untuk mentarbiyah nafsu kita, supaya kelingan nafsu tidak pada tempat-tempat yang diharam. Maka diikatlah nafsu ini dengan hal-hal yang halal. Bagaimana kalau kita meninggalkan syariat, sudah bertasawuf, merendahkan syariat? Tidak seperti itu ajaran kami. Salah, keliru kita semua. Jadi kalau ada yang seperti itu oknum. Itu bukan MPPT. Itu adalah oknum yang gagal paham di dalam memahami akan ajaran tasawuf dan filsafat. Itu yang pertama. Berarti sudah ada aturan sembahyang, puasa, supaya kecut dia. Kecil, supaya kecil nafsu ini. Dengan apa dia kecil? Dengan aturan. Karena aturan-aturan yang ada di dalam kitab ini, sekalipun itu makruh, itu aturan yang membawa, karena itu adalah syariat, jalan untuk membawa kita dekat dengan Allah pada langkah awal, ataupun pada dasar yang pertama. Jadi kalau dia dasar yang pertama nggak bisa tinggalkan. Bagaimana kita bisa taraki hati kita? Bagaimana bisa menyambungkan hati ini pada hamba Allah yang saleh? Sedangkan hasil cipta mereka dengan istiadat mereka kita remehkan. Ini kan hasil ciptaan daripada hamba Allah yang saleh. Ini kita remehkan ini. Bagaimana hati kita akan bisa terkait dengan hamba Allah yang saleh? Padahal para hamba Allah yang saleh, mereka ini sepakat, berkawan, mereka bersama sama mereka. Kemudian kita ingkari. Berat hati ini untuk menyangkutkan hati ini pada hamba Allah yang saleh apabila karya-karya mereka, buah-buah pikiran mereka kita ingkari. Kita percaya tapi tidak laku. Bagaimana kita akan bisa menyangkutkan hati, bisa bersama, bisa bersuhbah
dengan orang yang dekat dengan kita, sedangkan apa yang telah menjadi buah karya dia itu kita ingkari. Jangan dulu jauh-jauh. Kita meyakini wali sebagai guru kita, itu contoh yang sangat belum gabung ya, belum kepada nabi dan belum kepada rasul. Itu yang kedua, untuk dapat menyangkutkan hati ini, karena ini jalan supaya nafsu ini menjadi bagus. Untuk dapat hati ini bisa taraki, hati ini bisa dapat menyangkutkan pada hamba Allah yang saleh, sehingga terkait hati pada Allah, berarti kuatkan syariat. Kita sekarang ilmu sudah cukup, masalah ilmu tasawuf dan kesufian. Kita kembali. Kalau Anda hilang pada pertengahan jalan, jangan tetap di jalan. Kita akan ditabrak. Itu kaji kita tadi di mobil. Kalau kita diam di jalan, berarti kita ditabrak mobil dari belakang. Dalam perjalanan punya rambu-rambu, punya tasawuf. Bukan ada tasawufnya. Mana tasawufnya? Lampu merah, lampu hijau. Merah jangan lanjut. Kalau kita lanjut, itu namanya tasawuf. Lobang kita menghindar, kiri dan kanan. Artinya kita nengok, ajaran tasawuf ketahui harus ada tengok kiri dan tengok kanan. Tasawuf. Tapi kalau kita sudah pada puncak hakikatnya, yang terlihat adalah tujuh. Lihat lubang, jangan ditabrak. Itu bagian daripada liku-liku perjalanan untuk menggapai tujuan. Tapi harus kita lewati. Sabar sedikit dong, lampu merah. Sabar. Begitulah ajaran tasawuf. Sabar kita. Ada sesuatu yang terjadi, sabar sedikit. Ini bagian dari perjalanan. Cuma kadang-kala kata sabar ini cuma jadi cerita, jadi ceramah. Tetapi pada kenyataannya belum dapat kita lakukan. Kenapa belum dapat kita? Kebanyakan kita masih mengingkari, kebanyakan kita masih belum menjalankan akan aturan-aturan syariat agama. Padahal itu bagian daripada ad-din, bagian daripada agama. Semuanya tujuannya untuk menggapai tujuan kita, yaitu bermakrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, menjinakkan nafsu dengan ibadah tadi, kemudian dengan ubudiyah. Ubudiyah artinya dengan zuhud, jalan zuhud. Jalan zuhud artinya jalan dengan jalan kita merasakan kebaikan sifat baik Allah dalam keseharian. Bukan cuma dalam sembahyang, tapi semuanya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, besok pada saat kita tidur, terasa oleh kita. Apalagi pada saat kita ruku dan sujud. Pada saat kita ruku. Dan ini butuh latihan dan butuh berlatih. Ada latihan, ada pelatih, dan ada pelatih. Jadi kalau latihan kemudian ada pelatih, latihan sendiri, kacau balau juga. Bisa kacau. Tidak ada arahan, tidak ada titik. Kita ini kan sudah lama dengan MPPT, kok masih begini tingkah kita. Masih bagus kalau seandainya kita melihat tingkah kita masih begini. Tapi kalau melihat kita kan sudah lama MPPT, kok tingkahnya seperti itu. Nah, itu jadi. Tapi kalau masih kembali, kenapa saya belum masih bisa begini? Masih bagus. Cuman kenapa belum bisa? Berarti kita belum serius menyambut cinta dan sayang murabiki kita. Itu aja jawabannya. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan wali. Kita ini belum serius untuk menggapai cintanya Abu pada kita. Karena kita telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersuhbah dengan seorang murabi, seorang waliullah yang hidup pada akhir zaman ini. Cuman suhbah kita itu kita sia-siakan. Ini permasalahannya.
Pernah sampai di kita. Apakah Anda hidup dengan Abuya? Hidup. Kenal Abuya? Kenal Abuya. Di mana kenal Abuya? Pernah jumpa dengan Abuya. Ataupun tidak pernah jumpa, tapi dia imani. Itu namanya sahabat. Bukan nanti mesti kita bersama dengan Abuya. Jauh di mana di Iran sana, dia yakini dengan wali kesan, dia yakini Abuya sosok wali dan dia jalani itu. Berarti itu sahabat dia dengan Abu, walaupun tidak jumpa dengan Abuya. Itu namanya bersuh. Sama dengan orang yang hidup pada zaman Rasulullah, yang dia jauh, yang tidak jumpa dengan Rasulullah, tapi dia itu namanya sahabat Rasulullah karena hidup sejaman. Kita ini hidup sejaman dengan Abuya. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan pada akhir zaman luar biasa, sangat luar biasa. Tapi suhbah yang telah Allah berikan, kesempatan untuk bersuhbah yang Allah berikan kepada kita sia-sia. Jadi kalau ada kesalahan terjadi pada diri kita, kemudian kita tidak sikapi itu dengan baik, jangan menyalahkan ajaran ini dan jangan menyalahkan Abu, jangan menyalahkan Abu. Itu bahaya bagi kita. Akhirnya kita tidak menggapai tujuan kita untuk bermarifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Kedua adalah untuk bisa dapat menyangkutkan hati kepada hamba kepada Allah dengan jalan dapat menyangkutkan hati pada hamba-hamba Allah yang sah, hamba-hamba Allah yang sah. Siapa saja hamba-hamba Allah yang saleh, yang kita yakini terlihat sikapnya, perilakunya, budi pekertinya sesuai dengan apa yang disampaikannya, itu juga dikatakan hamba Allah yang sah, hamba Allah yang saleh. Mungkin karena apa yang dia sampaikan sesuai dengan tingkah laku, amalnya semuanya, itu hamba Allah yang sah. Harus husnuzan, harus husnuzan dengan. Sedangkan yang sudah demikian, sedangkan yang tidak seperti itu harus husnuzan, apalagi yang sudah sesuai dengan perbuatan, husnuzan. Supaya hati ini bisa menjadi bagus. Kemudian yang ketiga, kita pada makam tariqah. Orang yang telah selesai pada makam tariqah itu lebih tinggi lagi. Kita ini masih banyak apa namanya? Banyak macam-macam. Karena kita berada pada makam tariqah. Sehingga ini datang, tapi kita nggak sanggup. Belum sanggup. Tapi kalau orang yang telah selesai pada tarikatnya, apapun yang datang padanya, maka dia sanggup untuk memberikan nasihat dan menghibur orang lain. Kita belum sanggup. Lihat aja, kalian lihat aja, kalau seandainya ada orang seperti itu dengan musibah yang bertubi-tubi yang datang, tetapi sanggup menghibur orang lain, berarti telah selesai makam tarikat. Tapi kalau belum, berarti makam tarikatnya belum selesai. Kita masih banyak bersama bermakrifat, tapi bercampur dengan kepentingan dan keinginan nafsu. Para jamaah sekalian, kita mesti muliakan. Maka untuk itu tukarkanlah, untuk menggapai nafsu menjadi bagus. Yang keempat, dapat menukarkan kita akan akhlak jelek kepada akhlak yang baik. Dari sifat mazmumah, dari sifat kebinatangan, ilah mahmudah, kepada sifat-sifat yang terpuji. Jadi kembali kepada rujuk anil awsafil mahmudah ila awsafil mahmudah. Dia kembali pada sifat-sifat yang tercela, sifat kebinatangan, kepada sifat-sifat yang terpuji. Itu bagian daripada tarbiyah nafsu. Khaufan min azabillah, takut daripada azab Allah, itu tarbiyah nafsu pada derajat syariat. Hayaan min nadharillah, malu daripada pandangan Allah di WC, di mana saja, malu dengan pandangan Allah. Kembali ia dari sifat jeleknya kepada sifat yang terpuji. Itu adalah bagian yang kedua. Orang yang telah kembali. Yang terakhir,
melatih nafsu ini dengan dia kembali dia daripada perbuatan-perbuatan jelek pada perbuatan yang terpuji, bukan karena takut dengan azab, bukan karena malu dengan pandangan Allah, tetapi dia hanya ingin membesarkan Allah, hanya Allah, kata Abu Ya, tidak yang lain, tidak yang lain. Orang yang hanya Allah berarti syariatnya telah selesai, orang yang hanya Allah berarti tarikatnya telah selesai. Jangan syariatnya belum selesai, tarikat belum selesai, baru bicara hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bahwa untuk bisa melatih nafsu ini, kata Abu Ya, maka kita berakhlak, ta'akhlaku biakhlakillah, berakhlaklah kita dengan akhlak Allah. Akhlak Allah merata. Orang sembahyang diberikan rezeki, orang sembahyang diberikan pangkat jabatan, orang yang tidak sembahyang pun demikian, orang pemabuk diberikan, orang kafir pun sendiri diberikan rezeki. Allah tidak memilih dia menyembah Allah ataupun tidak menyembah Allah, dia sayang. Mau orang benci ke orang tidak benci, dia bersedekah, bersedekah. Maka kita ikutlah kata orang-orang bijak di dalam petua-petuanya. Kalau boleh setiap hari kita bersedekah, dan itu bagian daripada petua wanita. Sekurang-kurangnya sedekah bukan cuma uang, sekurang-kurangnya adalah senyum. Senyum itu adalah senyum. Muram terus apa muram terus. Sekurang-kurangnya senyum. Berupa orang haji kari, senyum terus, ketawa terus. Subhanallah. Jadi jangan anggap sedekah itu uang. Di jalan ada duit di jalan, itu bagian daripada ambil sedekah. Kira-kira begini, untuk menggapai ma'rifat, hakikat dalam ma'rifat nanti Wali yang jelaskan. Lah mungkin yang bisa dapat kami sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.